Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang anak-anakku semua kelas 12. Selamat datang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12 ini. Kali ini pembelajaran kita adalah saya akan menjelaskan melalui PowerPoint pembelajaran yang telah 1 bulan kemarin kita diskusikan atau kita pelajari. Selamat datang di media pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku kelas 12, sebelum kita masuk ke penjelasan, bagi yang belum pernah berjumpa dengan saya akan perkenalkan dulu profil lengkap diri saya. Nama Ahmad Mudofar, tanggal lahir Jepara 16 Maret 1988. Alamat saya di Pecangan Kulon, RT 1 RW 7, tepatnya di Barat Pasar Pecangan. Bagi anak-anak yang pernah belanja di Pasar Pecangan, tentulah sudah mendekati rumah saya. Rumah saya pas di sebelahnya atau kulonnya atau baratnya pasar itu. Nomor HP 085799940499. Bisa dicatat, atau yang sudah ada di grup itu bisa dibuat japri terkait pembelajaran yang belum jelas. Pendidikan saya SD-nya di Pecangan Kulon, SD 1 lulus 2000, SMP Negeri 1 Pecangan lulus 2003, terus kemudian masuk ke MA Pondok Pesantren Pabelan Mukit Magelang 2007 lulus. Terakhir saya di Stain Kudus lulus 2014 dan langsung mengajar di SMK Bate Alit. Berikut adalah profil dari saya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran di kelas 12 semester 1 bab 1 yang telah kita bahas kemarin. Kita lihat dulu SKKD-nya apa yang akan kita bahas di sini. Pertama, nanti kita akan menganalisis atau mengevaluasi ayat. Berarti kemarin kita sudah menulis ayat tersebut. Yang pertama surat Ali Imran ayat 190-191. Tentang apa? Tentang berpikir kritis. Kita masuk ke ayatnya. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalah kami dari siksa neraka.
Ini ayat yang nanti kalian hafalkan, jangan lupa. Ayat yang kita ketemu langsung kita setoran, hanya sedikit, insya Allah kata-katanya lebih mudah dipahami. Kita lanjutkan. Kita masuk ke hukum bacaan tajwid. Kemarin kita sudah mengidentifikasi ada apa saja bacaan di tajwid tersebut, di Al-Quran tersebut. Inna di sini dibaca gunnah. Kenapa dibaca gunnah? Karena ada nun bertasdid. As-samawati dibaca as-samsiyah, ada al atau alif lam bertemu shin. Tandanya alif lam ini kemudian diikuti huruf hijaiyah dan huruf hijaiyahnya bertanda tasdid. Itu pasti as-samsiyah. Yang kedua al-qamariyah. Alif lam bertemu hamzah. Kenapa kok dibaca al-qamariyah? Ini tandanya lebih mudah. Kalau ada alif lam dan di sini ada sukun, berarti otomatis al-qamariyah. Ya. Jadi perbedaannya antara al-qamariyah, asy-syamsiyah ada di alif lamnya. Kalau alif lamnya sukun, berarti al-qamariyah. Kalau alif lamnya tasdid, berarti asy-syamsiyah. La ayatil liulil albab. Di sini ada bacaan idgham bila gunah. Kenapa disebut idgham bila gunah? Dalam kata la ayatil liulil albab ada tanwin. Tin itu tanwin kasrah bertemu lam. Kita ketahui huruf idgham bila gunah ada dua, lam dan ra. Lanjut. La ayatil liulil albab. Karena ini diwakafkan, maka dibaca qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Huruf qalqalah ya, qaf ta ba jim dal. Karena kubra dia ini harusnya hidup, tapi diwakafkan menjadi mati. Ini disebut dengan qalqalah kubra. Beda dengan qalqalah sugra. Kalau qalqalah sugra, dia ini huruf qalqalahnya langsung mati, sukun. Tandanya tidak diwakafkan. Yadhkurunallaha. Di sini ada bacaan Allah, berarti disebut dengan lam tafhim, dibaca tebal. Lafaz Allah dibaca tebal karena didahului fathah. Jadi fathah, dhamma itu berarti tebal. Kalau kasrah berarti lam tarkik atau dibaca tipis. Berikutnya qiyamau wa qu'udan wa ala. Nah, ini ada tanwin ketemu wawu, ada tanwin ketemu wawu, disebut dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Jadi caranya membaca dengan mendengung. Kalau bila gunnah tanpa mendengung. Kita ketahui huruf idgham bi gunnah ada 4. Ya, wawu, mim, nun. Atau bisa disingkat dengan yanmu. Selanjutnya junubihim wa yatafakkaruna. Di sini ada izhar syafawi. Ada huruf mim sukun bertemu dengan wawu. Maka dibaca jelas. Ya, biasanya disebut dengan izhar syafawi adalah mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Maka dibaca jelas. Rabbana ma khalaqata. Nah, tadi ada qalqalah. Kalau kemarin tadi qalqalah kubra, sekarang qalqalah sugra. Ada huruf qaf di sini, sukun, langsung sukun, tidak diwakafkan. Matinya asli. Berarti qalqalah sugra. Dan yang terakhir, hada batilah. Di sini ada mad badal. Mad badal itu apa? Tanwin dibaca panjang di akhir kalimat. Harusnya batilan karena diwakafkan menjadi panjang batilah. Ini ya tajwidnya. Untuk arti mufradat ya kita baca dulu inna, sesungguhnya. Ya, kalau cara membacanya atau cara menghafalkannya mudah. Yang huruf Arabnya kalian baca berkali-kali dan artinya inna sesungguhnya fi khalqis samawati, di dalam penciptaan langit,
wal ardi dan bumi, malam wan nahari dan siang, la ayatin terdapat tanda-tanda, liulil albab bagi orang-orang yang berakal, alladzina yaitu orang-orang yang yadkurunallaha memikirkan Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan dan duduk, dan wa ala junubihim dan keadaan berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan, fi khalqis samawati penciptaan langit, wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqata hadza tiadalah engkau menciptakan ini batila dengan sia-sia. Subhanaka maha suci engkau, fakina maka berilah kami adzabannar dari siksa neraka. Kita lanjutkan ke kandungan ayatnya. Kandungan ayat tersebut apa? Yang pertama, bahwa tanda-tanda kebesaran Allah tersebar pada seluruh makhluk ciptaannya, termasuk keberadaan langit, bumi, dan silih bergantinya malam dan siang. Tanda kebesaran ini hanya dapat dipahami, bermanfaat, serta memunculkan pengakuan akan keagungan Allah oleh ulil albab. Jadi, Maha Suci Allah yang telah menciptakan langit, bumi. Dari penciptaan itu adanya siang dan malam. Banyak lagi tanda-tanda lainnya, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita harus mengetahui dan harus mengakui bahwa Allah Maha Besar. Seluruh ciptaannya itu semuanya adalah Maha Besar Allah. Ulil albab, apa itu ulil albab? Ulil albab adalah hamba-hamba Allah yang selalu mengisi hidupnya dengan mengingat Allah dalam keadaan apapun. Tadi disebutkan dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, semuanya saat seperti itu dia masih mengingat Allah, menyebut namanya dengan zikir, istighfar, tasbih, tahmid, dan lain-lainnya. Yang ketiga, aktivitas berpikir yang dilakukan oleh ulil albab tersebut sambil berzikir, sambil memikirkan sesuatu. Nah, ini disebut dengan apa? Aktivitas yang sungguh-sungguh. Dia berpikirnya kritis, teliti, objektif, dan sesuai dengan prosedur keilmuan. Jadi orang yang berpikir kritis itu orang yang kritisnya memang benar-benar berlandasan. Tidak hanya sekedar ngomong tanpa adanya kejelasan. Ya, ini yang disebut dengan berpikir kritis, yang sebenarnya adalah orang yang kritis dengan prosedur keilmuan. Kalau selama ini kan banyak anak-anak yang merasa kritis, nah, terus kemudian dia berkomentar dengan sesuatu hal tersebut, tapi tidak punya dasar. Nah, ini yang salah. Ya, terus kemudian apa? Hasil akhir dari pemikiran itu adalah pengakuan bahwa Allah Maha Besar dan menimbulkan dorongan untuk selalu mendekatkan kepadanya. Jadi setelah kita mengetahui tanda-tanda Allah, kebesaran Allah, itu meningkatkan keimanan kita dan selalu mentaati perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Kita lanjut. Sikap apa yang sesuai dengan keadaan tersebut? Apa yang perlu kita sikapi supaya kita bisa sesuai dengan ayat tersebut? Yang pertama, senantiasa bersikap tawadhu atau rendah hati kepada siapapun, apalagi kepada Allah. Yang kedua, saling mengingatkan antar sesama manusia akan kebesaran tanda-tanda Allah. Tadi disebutkan tanda-tanda Allah itu banyak sekali. Salah satunya adalah penciptaan langit dan bumi. Andaikan langit tidak ada, bumi tidak ada, terus bagaimana kita bertempat tinggal? Seperti itu. Tiga, mengisi waktu senggang dengan perbuatan-perbuatan yang menambah keimanan sehingga bisa memperdekatkan kita kepada Sang Pencipta. 4, tidak mencela apapun ciptaan Allah, termasuk ada binatang yang mukanya jelek kamu jelek-jelekan, ada orang yang kurang bagus kamu jelek-jelekan. Tidak boleh. Semua itu adalah ciptaan Allah, pasti punya manfaat. Yang terakhir, berlomba-lomba dalam kebaikan agar terhindar dari siksa api neraka. Baik, itu bab 1. Kita lanjut ke ke ayat kedua surat Ali Imran yang kita tulis kemarin. Apa itu? Tentang bersikap demokratis.
Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Untuk mempersingkat waktu, untuk artinya silakan bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan lagi. Langsung ke tajwid karena banyak tajwid yang belum begitu paham. Rahmatim minallah, ada tanwin ketemu mim dibaca idgham bi gunah. Langsung aja ya. Linta, ada nun ketemu tak ifa hakiki. Faddan ghalidul qalbi, ada don ini tanwin fathah ketemu goin izhar halki. Kenapa disebut dengan izhar halki? Ada tanwin atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf khalq, huruf tenggorokan. Apa itu huruf tenggorokan? Huruf yang keluar dari tenggorokan kita. Apa saja itu? Hamzah, ain, ghain, ha, kha, ha. Itu semuanya adalah huruf tenggorokan. Izhar syafawi. Kalau izhar syafawi berarti hukum mim sukun. Mim sukun selain ketemu dengan mim dan ba. Yuhibbul mutawakkilin, ada mat arid lid sukun. Ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah hidup dan diwakafkan menjadi huruf mati, baca panjang. Nah, ini untuk arti perkata bisa dihafalkan. Kandungannya apa? Dalam surat ini kita ketahui bahwa Rasulullah memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur, akhlak mulia. Itu merupakan rahmat dari Allah. Rasulullah tidak bersikap keras ataupun berhati kasar kepada orang-orang di sekeliling Nabi. Karena itulah mereka orang-orang yang berada di sekeliling Nabi tidak meninggalkan Nabi. Yang ketiga, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain, terutama sahabat-sahabat Nabi. Yang keempat adalah perintah bermusyawarah. Yang kelima, perintah untuk bertawakal. Jadi ayat ini turun ketika pada waktu Nabi atau Rasulullah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah, beliau itu sempat marah. Nah, sempat kesabarannya diuji terbatas. Kemudian Allah menegurnya dengan ini. Hei Rasulullah atau hei Muhammad, jikalau engkau bersikap keras serta hatinya kasar, maka pasti orang-orang yang ada di sekelilingmu meninggalkan kamu. Nah, dari situlah Nabi bersikap lemah lembut. Ya, ini lemah lembut adalah karakter Nabi Muhammad yang sebagai rahmat dari Allah, sehingga Nabi tidak menjadi orang yang keras dan tidak menghati orang yang kasar. Jadi Nabi sabarnya sangat panjang sekali, sangat luas sekali, sehingga orang-orang yang berada di dalam sekelilingnya beliau tersebut tidak ada yang meninggalkan beliau, malah semakin ikut, semakin banyak. Nah, untuk perilakunya, satu, tidak merendahkan orang lain, senantiasa berpikir santun, berdakwah, tidak bersikap sewenang-wenang, senantiasa memaafkan, merumuskan segala permasalahan dengan bermusyawarah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik, itu dulu anak-anak yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Minggu depan kalau tidak ada halangan kita ulangan karena ada mid semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.